Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini Griyo Android akan menjawab pertanyaan dari teman subscriber ya. Menjawab pertanyaan dari subscriber. Tetapi sebelum saya jawab, ini ingin saya sampaikan terima kasih banyak atas dukungan dari para membership yang sudah join, sudah bergabung dengan channel Griyo Android ya. Salah satu keuntungannya di channel Griyo Android menjadi membership, banyak sekali trik dan tips yang kita ulas secara mendetail ya. Tentunya ya untuk tanya jawab juga kita respon lebih cepat. Terkhusus untuk kasus-kasus di CPU RAM UFS di handphone kekinian. Bagi teman-teman yang belum join, belum bergabung menjadi membership, silahkan join. Caranya cukup mudah, cukup klik tombol subscribe, kemudian klik tombol gabungnya. Mungkin ada yang nanya, manfaatnya apa Mas? Ya, manfaatnya banyak sekali lur, ilmu-ilmu yang menurut saya belum banyak di-share di grup-grup Facebook ataupun di YouTube ya. Ini tujuannya dibuat membership ya, tentunya untuk teman-teman terkhusus para teknisi ini ya bisa menjaga harga servis. Kalau kita semua berikan secara free untuk ilmu-ilmu perbaikan ponsel yang sekarang ini yang tarifnya masih agak lumayan kan di pergantian hardware ya, karena jasanya ya lumayan agak sulit dibanding pergantian LCD ataupun software. Untuk pergantian LCD ya harga sudah tidak bisa ini lagi ya, apalagi software ini ya tarifnya ya wis tidak bisa dijaga lagi. Yang masih bisa ongkosnya masih agak lumayan ya, karena ya memang perbaikannya sulit gitu loh, perbaikannya sulit, dan alat-alat yang digunakan untuk eksekusi juga mahal. Oke, di sini saya menjawab pertanyaan dari Mas Brian, salah satu subscriber. Pertanyaannya, Bang, apa bisa CPU Exynos diganti dengan cabutan? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Jawabnya bisa Mas. Jadi untuk Exynos bisa diganti menggunakan CPU cabutan, tidak perlu sepaket, auto on. Jadi untuk Exynos, misalnya Exynos itu kan banyak ya, Exynos 9610, 9611, 3880, 1200, banyak lah. Jadi untuk Exynos bisa diganti pakai cabutan. Syaratnya ya sama, handphonenya sama, dan auto on, jadi tidak perlu merubah softwarenya. Tetapi dengan catatan untuk Samsung itu ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk data, kalau Samsung itu ya untuk data sertifikatnya harus bisa di backup, jadi tidak perlu satu paket. Kalau tidak di backup ya secara otomatis nanti harus satu paket atau dilakukan penulisan email. Jadi semisal contoh punya handphone Samsung A50 misalnya, Samsung A50, CPU-nya saat kita repair mati ternyata, Samsung A50 seri A50 gitu ya, A50 yang A. Kemudian punya
kanibalan Samsung A50B yang nantinya untuk digunakan CPU-nya di seri yang A tadi. Ya cukup diambil CPU-nya, dipindah di handphone A beserta sertifikatnya. Nah, letak sertifikatnya itu ada dua partisi, yaitu secondary EFS dan EFS. Sebentar saya tunjukkan. Ini ada contoh. Jadi nanti gantinya tidak perlu satu paket dengan sentral prosesor. Cukup teman-teman bisa ganti CPU-nya saja, baik itu new ataupun cabutan. Kemudian di restore di bagian sertifikatnya. Ini kita buka ya. Setelah terbaca seperti ini ROM-nya, teman-teman bisa ke bagian partisi seperti ini ya. Kemudian di backup dua partisi saja cukup. Jadi handphone B tadi, handphone B yang dipindah CPU-nya ke handphone A itu cukup dipindah CPU-nya plus sertifikatnya saja. Jadi sertifikatnya diambil dua partisi, yaitu di bagian EFS dan SEC EFS atau secondary EFS. Jadi ini di backup, ini dilakukan read seperti ini, kemudian nanti dituliskan lagi, ini misalnya seperti ini ya. Terus ini hanya contoh misalnya. Jadi setelah kita ambil sertifikatnya, setelah CPU yang B tadi dipindah di handphone yang A, kemudian ditulis saja bagian partisi yang kita sedot ini, yang diambil ini ya dipindah. Jadi tidak perlu melakukan penulisan ulang IMEI. Secara otomatis IMEI dan sinyal akan keluar ya. Jadi tidak perlu root, tidak perlu TWRP, tidak perlu root, kemudian tidak perlu BL. Karena nanti ketika teman-teman tidak bisa melakukan penulisan pada sertifikatnya, ya secara otomatis dituntut untuk bisa melakukan penulisan IMEI. Ya harus bisa TWRP, harus bisa UBL, harus bisa TWRP, kemudian bisa root. Karena kalau tidak dilakukan routing nanti tidak bisa ditulis IMEI-nya. Seperti itu ya, baru dilakukan patch sertifikat. Tentunya masih keluar biaya lagi. Nanti kalau di situ warranty bitnya aktif satu, ya tidak bisa pakai software gratisan juga untuk patch sertifikatnya, harus pakai SIM merah ya, kena kredit lagi, nanti bayar lagi. Jadi paham ya. Jadi untuk tipsnya, apakah bisa chipset Exynos diganti sentral prosesornya? Jawabnya bisa, dan tidak perlu satu paket. Syaratnya sama ya, kalau A50 ya A50, jangan A50 pakai A51 walaupun kakinya sama, tapi itu kan beda ya, 9610 dengan 9611. Oke Mas, bisa difahami ya. Oke, jawaban saya semoga bisa puas. Bagi teman-temanku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya agar channel kami terus berkembang. Pantengin terus channel Griyo Android. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya cukupkan sekian ya lur ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.